Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pertemuan ke-9, kita akan membahas mengenai pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Apa saja yang akan dibahas dalam pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti ini? Yang pertama yaitu tentang pengertian dari kondisi tidak pasti dalam pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti, kemudian syarat kondisi tidak pasti itu seperti apa, dan teknik penyelesaian pengambilan keputusan dalam kondisi yang tidak pasti. Kita masuk ke yang pertama, yaitu pengertian pengambilan keputusan dalam kondisi yang tidak pasti adalah pengambilan keputusan di mana terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak diketahui sama sekali hal jumlah kondisi yang mungkin timbul serta kemungkinan munculnya kondisi tersebut. Kemudian, pengambil keputusan tidak dapat menentukan probabilitas atau peluang terjadinya berbagai kondisi atau hasil yang keluar atau output. Berikutnya, yang diketahui hanyalah kemungkinan hasil dari suatu tindakan, tetapi tidak dapat diprediksi berapa besar probabilitas atau peluang setiap hasil dari kegiatan pengambilan keputusan tersebut. Pengambil keputusan tidak mempunyai pengetahuan atau informasi yang lengkap mengenai peluang terjadinya bermacam-macam keadaan tersebut, dan hal yang diputuskan biasanya relatif belum pernah terjadi atau tidak pernah terjadi hal tersebut. Adapun syarat-syarat kondisi tidak pasti antara lain ada beberapa alternatif yang visible atau dapat dilakukan. Yang kedua yaitu nilai probabilitas masing-masing kejadian tidak diketahui dan memiliki nilai payoff sebagai hasil kombinasi suatu tindakan dan kejadian tidak pasti tertentu. Adapun teknik-teknik penyelesaian dalam kondisi pengambilan keputusan dalam kondisi yang tidak pasti antara lain ada 4 jenis. Yang pertama, kriteria maksimax, kriteria maksimin, kriteria Laplace, dan kriteria realisme. Kita akan bahas satu persatu kriteria berikut. Yang pertama yaitu teknik penyelesaian maksimax atau kriteria maksimax, yang mana pada kondisi ini pengambil keputusan dianggap sangat optimis, yaitu dipilihnya hasil-hasil terbesar dari alternatif-alternatif yang memberikan hasil secara maksimal dalam berbagai keadaan secara alamiah. Nanti pada akhir penjelasan teknik penyelesaian ini akan ada contoh soal. Kita akan bahas contoh soalnya dan menerapkan berbagai teknik penyelesaian dalam kondisi pengambilan keputusan pada suatu hal yang tidak pasti. Kita lanjutkan ke kriteria maksimin, yang mana pada kondisi ini pengambil keputusan dianggap sangat pesimis atau konservatif tentang masa depan, yaitu hasil terkecil untuk setiap alternatif dibandingkan dengan alternatif yang dihasilkan nilai maksimal dari hasil-hasil minimal yang dipilih atau memilih alternatif yang minimalnya paling besar. Kemudian berikutnya kriteria Laplace. Menurut kriteria ini, pengambil keputusan mengasumsikan bahwa probabilitas atau peluang terjadinya berbagai kondisi adalah sama besarnya. Pengambil keputusan tidak dapat menentukan atau mengetahui probabilitas terjadinya berbagai hasil, sehingga diasumsikan bahwa semua kejadian mempunyai kemungkinan yang sama untuk terjadi. Berikutnya, kriteria yang terakhir yaitu kriteria realisme atau kriteria Hurwitz, merupakan kriteria antara maksimax dan maksimin, antara optimis dan pesimis. Yang mana kriteria realisme yaitu hasil keputusan dikalikan dengan koefisien optimisme, yaitu alfa 0 lebih besar dari alfa dan lebih besar dari alfa 6 kurang dari 1.
Jika alfa adalah 1 maka sangat optimis, dan jika alfa adalah 0 adalah sangat pesimis. Jadi nilai alfa berada di antara 0 dan 1. Ukuran realisme atau UR sama dengan hasil maksimal, hasil max dikali alfa ditambah dengan hasil max dikali dengan 1 min alfa. Nanti akan ada contoh soal yang akan digunakan 4 kriteria penyelesaian pengambilan keputusan kondisi yang tidak pasti berikut. Berikut contoh soalnya. Pada tabel ini berisikan nilai payoff perusahaan, peningkatan kapasitas produksi, rekaman, dan kaset. Payoff dinyatakan sebagai laba sepanjang 5 tahun mendatang. Alternatif keputusan ada 3 jenis alternatif keputusan, dan prospek permintaan ada 4 jenis. Alternatif keputusannya ada perluasan pabrik lama, pembangunan pabrik baru, dan subkontrak. Sedangkan prospek permintaannya ada yang tinggi, sedang, rendah, dan gagal. Kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, apabila pertanyaannya sebagai berikut, dengan kriteria maksimax, keputusan apa yang diambil? Payoff maksimal untuk setiap rencana untuk setiap 3 rencana keputusan tersebut adalah, kita coba cek di tabel yang sebelumnya, yaitu karena kita karena soalnya tadi menjelaskan tentang kriteria maksimax, maka yang kita gunakan prospek permintaan yang tinggi. Karena maksimax tadi menggunakan nilai yang prospek permintaan yang paling tinggi atau yang nilainya paling tinggi, gitu. Kita lanjutkan lagi ke sini. Pada alternatif keputusan perluasan pabrik lama, nilai payoff maksimumnya adalah 500. Pada pembangunan pabrik baru, nilai payoff maksimumnya adalah 700, dan pada subkontrak nilai payoff-nya adalah 300. Berdasarkan kriteria ini dipilih bangun pabrik baru karena memberikan hasil maksimal dari hasil yang maksimal, yaitu 700 juta. Jadi nilai mana yang tertinggi jika kita menggunakan kriteria maksimax ini? Yang tertinggi adalah membangun pabrik baru karena dapat memberikan hasil yang maksimal sebesar 700 juta. Saya lanjutkan. Dengan kriteria maksimin, keputusan apa yang diambil? Pada tabel yang sama tadi, di bagian yang paling kanan itu kan ada yang menjelaskan tentang kegagalan prospek permintaan jika 3 alternatif keputusan yang dilakukan ini gagal. Itu seberapa besar kegagalan yang akan diperoleh. Kita lanjut kembali lagi. Payoff terkecil untuk setiap alternatif adalah, pada alternatif keputusan perluasan pabrik lama, payoff minimumnya sebesar minus 450 juta. Sedangkan pada pembangunan pabrik baru, payoff minimumnya sebesar minus 800 juta. Dan pada alternatif keputusan subkontrak adalah sebesar minus 100 juta. Jika kita menggunakan kriteria maksimin, maka keputusan apa yang diambil? Keputusan yang diambil adalah keputusan yang menimbulkan payoff yang paling kecil. Maksudnya di sini dari ketiga ini nilai kerugiannya jika gagal adalah yang paling kecil. Itu yang akan kita pilih. Yang kita pilih jadinya adalah subkontrak karena memberikan hasil maksimal dari hasil yang terkecil atau minimal. Maksudnya di sini kerugian yang paling kecil yang bisa dilakukan. Karena yang paling kecil ini adalah membuat subkontrak. Jadi bisa jadi keputusan ini yang diambil oleh pengambil keputusan apabila menerapkan kriteria maksimin. Kita lanjutkan ke yang ketiga. Kriteria keputusan Laplace. Keputusan apa yang diambil? Jawaban, kenapa nilainya seperempat? Nilainya seperempat karena ada 4 payoff.
yang tadi disebutkan bahwa masing-masing payoff ini mempunyai kesempatan yang sama untuk dapat dilakukan. Jadi kenapa nilainya seperempat? Seperti itu penjelasannya. Kita masukkan angka seperempat ini dikalikan dengan masing-masing nilai yang ada di tabel, maka diperoleh pada pada alternatif keputusan perluasan pabrik lama sama dengan seperempat dikali dengan 500 juta ditambahkan dengan seperempat dikalikan dengan 250 juta ditambahkan dengan seperempat dikurangi 250 juta dan ditambahkan seperempat dikurangi dengan 450 juta, hasilnya 12,5 juta. Begitu juga dengan pembangunan pabrik baru, nilainya dimasukkan dan dikalikan seperempat semuanya, hasilnya ketemu minus 50 juta. Dan pada subkontrak nilai seperempatnya dimasukkan semua dan nilai dari masing-masing tabelnya tadi dimasukkan sehingga ketemulah nilai mana yang paling tinggi dari hasil kriteria Laplace ini, maka ketemulah jawabannya yaitu karena nilai tertimbang subkontrak yang tertinggi maka pengambilan keputusan akan memilih subkontrak. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan, nanti bisa disampaikan di forum diskusi ya. Tidak apa-apa. Kemudian yang terakhir, bagaimana dengan penggunaan kriteria realisme? Dalam kriteria realisme ini ditentukan terlebih dahulu alfanya atau A-nya. Di sini adalah alfanya sebesar atau A sebesar 0,65. Dalam kasus ini payoff maksimal dan minimal yang akan digunakan dalam perhitungan kriteria realisme. Jadi kita ambil nilai yang paling besar dan nilai yang paling besar ini maksudnya nilai dari tabel yang awal tadi, payoff-nya yang tinggi dan payoff-nya jika gagal.